Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung di kuliah manajemen farmasi ya. Sebelumnya kita telah belajar tentang manajemen apotik, kemudian pendirian apotik ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang pelayanan kefarmasian di apotik ya. Ini masih satu rangkaian tentang apotik ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang tujuannya ya. Jadi tujuan dari pelayanan kefarmasian di apotik, kemudian ruang lingkupnya, kemudian pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, kemudian pelayanan farmasi klinik, sumber daya manusia, dan evaluasi mutu. Tujuan dari pelayanan kefarmasian di apotik ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan mutu pelayanan. Kemudian yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Ya. Dan yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari pengobatan yang tidak rasional dalam rangka pasien safety. Ya, jadi kita memang harus memperhatikan benar-benar tentang pasien safety. Nah, ruang lingkup dari pelayanan kefarmasian sendiri itu yang pertama ada pengelolaan sediaan farmasi, jelas ya. Kemudian alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Kemudian yang kedua ada pelayanan farmasi klinik ya. Jadi pelayanan farmasi klinik ini bisa meliputi swamedikasi, kemudian PIO ya. Terus ada meso itu monitoring evaluasi dan obat ya. Jadi ada PIO juga, pelayanan informasi obat tadi ya. Jadi itu merupakan pelayanan farmasi klinik. Nah, untuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, kemudian bahan medis habis pakai, ini ada 7 tahapan. Jadi yang pertama ada perencanaan, ya, kemudian ada pengadaan, ya, setelah diadakan berarti ada penerimaan. Ya, kemudian kalau udah diterima ada penyimpanan. Ya, sudah disimpan ternyata mungkin ada yang expired gitu kan. Ada pemusnahan. Nah, ada pemusnahan. Nah, kemudian ada pengendalian dan pencatatan pelaporan ya. Yang pertama ada perencanaan ya. Jadi kalau kita mau melakukan perencanaan berarti ini masih diangan-angan nih. Masih diangan-angan kan, belum ada barangnya. Nah, gimana sih cara melakukan perencanaan ini gitu kan? Gimana caranya untuk melakukan perencanaan ini? Karena kita kan baru mau mulai, kita udah mendirikan apotik nih, udah berdiri apoteknya mau buka nih. Terus obat-obatan apa aja sih yang mau kita sediakan gitu kan? Nggak mungkin dong kita asal aja ya. Kalau asal aja nanti banyak yang ke apotik, oh ternyata nggak ada obatnya gitu misalnya kan, pasien juga akan hilang ya gitu. Oh, apotek sana tuh nggak ada obatnya, nggak lengkap gitu, hilang nanti pasiennya, sayang. Nah, bagaimana cara kita merencanakan pengadaan obat ya? Yang pertama kita lihat dari pola penyakitnya. Pola penyakit ya, pola penyakit di daerah apotek tersebut ya. Yang pertama pokoknya di daerah apotek tersebut, misalnya nih, oh apotek tersebut ternyata dekat dengan beberapa pesantren ya. Anak-anak santri itu biasanya sakitnya apa aja sih, butuh obat apa aja. Nah, mungkin yang pertama jelas lah kalau batuk pilek itu harus disediakan ya. Jadi obat-obatan yang memang terkenal lah ya untuk pengobatan batuk pilek itu memang harus disediakan. Kemudian lainnya anak santri biasanya apa? Misalnya apa? Penyakit kulit. Nah, penyakit kulit. Nah, kita sediakan obat-obatan untuk penyakit kulit. Nah, selain itu kita juga bisa melihat pola penyakit ini
di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi misalnya di puskesmas ya, di puskesmas kita lihat di puskesmas kadang ini puskesmas mau ngasih datanya, tapi kadang juga enggak ya, kadang iya kadang enggak. Jadi mungkin kalau misalnya tidak mau diberikan data penyakitnya gitu kan, ya pintar-pintar ngobrol sama salah satu nakesnya di puskesmas gitu kan. Jadi nanti biar dapat informasinya. Atau biasanya itu kan puskesmas sudah punya website ya, atau dinas kesehatan setempat juga punya website yang memberikan informasi pola penyakit di daerah tersebut. Nah, dari pola penyakit. Kemudian yang kedua dari pola konsumsi. Nah, pola konsumsi ini nanti bisa kalian ketahui itu sejalan dengan berdirinya apotek. Jadi gini, kalau misalnya kita kan sekarang itu banyak sekali macam-macam obat ya, banyak sekali. Bahkan satu macam obat itu bisa banyak sekali mereknya. Sekarang kalau ngomongin paracetamol, coba kan, paracetamol apa aja sih, banyak sekali loh. Ada Sanmol, ada Pamol, ada Fasidol, ada apa lagi, ada Dumin. Terus yang sirup ada Praxion, ada Tempra. Kemudian ada Sanmol juga sama sirup. Kemudian banyak sekali lah pokoknya ya. Nah, itu biasanya ada pasien yang memang sudah identik dengan merek tertentu. Nah, itu adalah konsumsinya pasien. Nah, konsumsinya gimana nih kira-kira di situ? Apakah di situ orang-orangnya itu golongan menengah ke atas secara ekonomi misalnya, atau golongan menengah ke bawah? Ya, jadi kita nanti bisa memilihkan obat-obatan yang sama saja kandungannya, tapi tergantung dari pola konsumsinya ya. Jadi kalau menengah ke atas kan kira-kira pola konsumsinya mungkin kalaupun sama-sama paracetamol dia nggak ambil yang generik nih, tapi ambilnya yang Tempra misalnya. Tapi nggak mesti juga ya kayak gitu ya. Bisa jadi yang secara ekonomi menengah ke atas juga tetap ngambil yang paracetamol biasa gitu. Jadi kalian ini pola konsumsi ini bisa dilakukan itu sejalan dengan berdirinya apotek. Nanti kalau ada orang yang datang nyari obat ya, nanti kan kelihatan pola konsumsinya. Jadi kalau misalnya ada yang belum tersedia ya disediakan gitu. Nah, kemudian ini ya, budaya masyarakat dan konsumsi masyarakat ya. Budaya masyarakat di sini itu orangnya tuh suka lebih kemana ya. Jadi dulu sempat ada budaya masyarakat itu budayanya itu lebih suka ke herbal misalnya ya, berarti kalian lengkapin aja herbal-herbalnya di situ tuh. Tapi ada juga yang enggak. Terus budayanya itu misalnya masyarakatnya itu lebih suka yang mereka percaya kalau obat yang mahal itu obat yang lebih manjur. Nah, ini menguntungkan kita nih biasanya. Nah, sediain aja obat-obatannya yang memang secara harga itu lumayan gitu ya, secara harga lumayan untuk tipe obat tersebut gitu. Jadi kita perencanaannya itu melihat dari pola penyakit, pola konsumsi, dan budaya masyarakatnya ya. Ini nanti kalaupun awal-awal mungkin kita nggak terlalu tepat dari perencanaannya, nah nanti itu seiring berjalannya apoteknya buka, itu nanti bisa kok
perencanaan atau pengadaannya itu nanti tepat lah. Itu perlu waktu memang. Kemudian untuk pengadaan ya, setelah kita merencanakan kan, obat ini yang mau diadakan nih, apalagi yang untuk pertama kali ya, obat ini. Pengadaan sendiri itu kita melalui jalur yang resmi ya, sesuai aturan perundang-undangan ya. Jadi kita harus melalui yang namanya PBF atau Pedagang Besar Farmasi. Nah, PBF ini biasanya nanti akan ada fakturnya ya. Biasanya kalau kita menerima barang nih, masuk ke penerimaan ya, itu kan ada faktur dari PBF ya. Nah, faktur dari PBF ini biasanya ini ada 3 lembar ya, ada 3 lembar kan. Jadi faktur untuk kita itu biasanya ada faktur asli, kemudian ada kopi faktur, kemudian ada faktur pajak ya. Kalau dari PBF ini pasti ada pajaknya, makanya mereka itu biasanya akan meminta NPWP kita ya, NPWP dari owner ya, atau siapapun yang akan bertanggung jawab terhadap pajak dari obat yang dipesan ya, biasanya ownernya. Jadi nanti kalau kalian menjadi apoteker di apoteknya orang, belum apotek sendiri gitu, itu nanti kalau misalnya kalian jadi apoteker penanggung jawab, dipastikan lagi NPWP-nya mau punya siapa ya, karena nanti dari faktur-faktur pajak tersebut itu akan nempel di NPWP yang dicantumkan ya. Jadi misalnya NPWP-nya adalah NPWP si owner ya, biasanya si ownernya, maka obat-obatan yang dipesan ya, yang sudah terfaktur itu akan terekord di pajak. Kenapa? Karena kita itu kalau punya apotek itu punya kewajiban membayar pajak 0,5% omset. Nah, pajak itu, si pajak ini, kantor pajaknya itu akan melihat dari berapa banyak sih sebenarnya obat-obatan yang kita ambil ya, berapa banyak sih obat-obatan yang kita ambil. Nah, itu bisa dilihat dari, mereka bisa ngelihat dari faktur pajaknya kan, bisa dijumlah tuh kan dalam sebulan berapa. Nah, kali 0,5%. Biasanya nanti kalau misalnya kurang bayar ya disuruh bayar lagi. Yang penting taat bayar pajaknya. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian ada kopi fakturnya lah. Biasanya kalau misalnya PBF itu menerapkan sistem yang namanya tempo. Nah, itu tergantung dari PBF masing-masing. Ada yang langsung bisa tempo selama 30 hari baru bayar. Ada juga yang misalnya cash dulu selama 1 bulan baru bisa tempo bulan berikutnya. Nah, itu tergantung kebijakan dari PBF masing-masing. Nah, kopi faktur ini akan diserahkan ke apoteknya. Itu ketika kita memang belum membayar obat tersebut. Belum membayar obat tersebut. Ya, kopi fakturnya diserahkan ke kita. Nah, kemudian ada faktur asli. Nah, faktur asli ini nanti akan diserahkan ke kita juga setelah kita membayar lunas obat-obatan yang sudah diterima. Nanti kalau udah lunas kita dapat faktur aslinya. Di situ biasanya nanti ada keterangan dari salesnya itu ditulis lunas gitu, tanggal berapa. Oke, tapi ada juga yang COD ya. Kalau COD berarti cash on delivery, itu dia langsung dibayar. Kalau dibayar lunas kita langsung dapat faktur aslinya ya. Nah, pada saat penerimaan ya kita harus cek kesesuaian pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, apa saja yang harus kita cek? Yang pertama itu jenis dan spesifikasinya. Ya, misalnya nih
kita itu sebenarnya pesen Proris misalnya ya. Kita tuh sebenarnya Proris tablet, tapi kok yang datang malah Proris sirup. Nah, itu makanya harus dicek jenis dan spesifikasinya ya. Kemudian nomor batch ya, kadang ini nomor batch itu jarang dilihat juga sih sebenarnya gitu, tapi ada baiknya juga dilihat karena biasanya nomor batch yang tertera di obat itu kadang tuh suka nggak sama dengan nomor batch yang tertera di faktur ya. Kebanyakan sama, tapi sesekali itu kadang nggak sama, jadi harus dilihat. Nah, karena apa? Karena nomor batch ini itu nanti akan menentukan saat ada recall ya. Recall itu pengembalian seperti yang sekarang ini kan, ada beberapa sirup yang harus dikembalikan itu dengan nomor batch tertentu. Nah, berarti kan kita harus lihat nomor batchnya. Takutnya ternyata misalnya nomor batch yang sirup yang pada sirupnya itu ternyata harus di recall, tapi ternyata di faktur itu nomor batchnya itu berbeda, jadi kita nggak bisa mengembalikan karena kan lihat fakturnya. Kemudian jumlahnya ya, kita harus lihat jumlahnya benar nggak, kita pesan 5 datangnya 5 ya. Terus mutu ya, mutunya harus dilihat juga, kadang itu ada kemasan yang bocor misalnya kan, untuk sirup bocor dikit, atau untuk tablet itu misalnya blister nih, kadang blister itu blisternya tertutup tapi nggak ada tabletnya di dalamnya. Nah, ini mutunya ya dilihat. Kemudian waktu penyerahan itu ada di faktur, itu ada tanggalnya kan. Nah, itu harus dilihat tuh sebenarnya waktu penyerahannya kapan, sesuai nggak sama fakturnya. Dan harga yang tertera pada faktur, harganya sama nggak. Oke, setelah kita terima obatnya ya, barangnya, tentunya kita akan melakukan penyimpanan ya. Nah, obat itu disimpan di dalam kemasan asli ya. Kalau saya lebih prefer di kemasan asli daripada harus dikeluarkan ya. Jika tidak, wadah baru harus mencantumkan nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Jadi kalau mau dikasih di wadah baru ya, kadang kan ada yang suka pakai kardus-kardus obat ya, biar rapih sih sebenarnya memang pakai itu gitu. Tapi kalau mau pakai itu ya harus dicantumkan nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Nah, obat disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Nih, terutama obat-obatan yang ada di depan nih, yang ada di depan tuh kadang kan kalau langsung kena sinar matahari gitu kan, vitamin-vitamin ya, apalagi kalau pas vitamin E misalnya kan pakai kapsul, ditaruh di depan, kena sinar matahari, lengket nanti dia gitu. Ya, hati-hati. Yang keamanan sama stabilitas obatnya ya. Ini juga kenapa dalam undang-undang yang sekarang ini apotek itu harus punya pendingin ruangan. Nah, saya nggak tahu di sini pendingin ruangan dalam undang itu harus dalam berbentuk AC ataupun ya pendingin ruangan lainnya ya. Sekarang kan banyak ya. Nah, tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Ya, jangan sampai dicampur-campur. Kemudian sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan, kelas terapi, dan secara alfabetis. Misalnya bentuk sediaan kita dalam satu rak itu sirup ya. Sirup semua. Nah, sirup ya sirup semua, jangan dicampur misalnya. Sirup semua satu rak, kemudian kelas terapinya. Kelas terapinya misalnya yang paling ujung itu buat demam. Terus tengah itu buat batuk. Kemudian yang pinggir lagi itu buat batuk pilek. Nah, itu kelas terapinya.
terus disusun secara alfabetis ya. Jadi setelah kelas terapi ya, misalnya rak yang demam semuanya. Semuanya. Nah, kemudian setelah kelas terapinya itu obat disusun secara alfabetis. Jadi misalnya kalau yang satu rak itu untuk demam semua kan. Itu kan ada beberapa merek tuh. Ya kita susun dari A, B, C, D, E. Nah, biar lebih enak sebenarnya untuk mencari obatnya. Kemudian untuk pengeluaran obat itu memakai sistem FEVO ya, first expire, first out ya. Jadi yang expirednya itu paling pendek itu yang paling terlebih dahulu dikeluarkan ya. Jadi kita lihat expirednya, misalnya kita punya misalnya kita punya Praxion ada 5 ya. Ada 5 nih Praxionnya. Kita lihat expirednya paling cepet yang mana gitu. Kalau ternyata 5 ini tidak datang dari satu PBF atau enggak datang bersamaan, itu kan biasanya expirednya beda-beda. Nah, kita lihat expirednya paling cepat mana, dia yang dikeluarkan terlebih dahulu ketika ada orang beli. Atau FIFO ya, first in first out. Yang pertama masuk ya dia yang dikeluarkan pertama ya. Jadi yang misalnya kita dapat Praxionnya tadi itu ada yang sudah 3 hari yang lalu, ada yang baru hari ini. Berarti yang hari ini yang 3 hari yang lalu itu yang dikeluarkan terlebih dahulu kalau ada orang beli. Nah, yang hari ini itu nanti penataannya di belakangnya ya, biar kalau kita ngambil ya yang di depan lebih enak ya. Makanya nanti pokoknya yang obat yang paling lama itu ditaruh yang paling depan atau paling gampang dikeluarkan ya. Jadi kalau misalnya kan kadang ada yang memang kita ngambilnya paling belakang atau paling depan gitu. Jadi ya gimana caranya kalian untuk menata agar obat yang diambil itu adalah obat yang memang lebih lama daripada obat-obat yang lainnya. Kemudian untuk penarikan dan pemusnahan ya. Penarikan dan pemusnahan itu ada obat ED dan rusak ya, itu dimusnahkan sesuai jenis dan bentuk sediaan ya, sesuai jenis dan bentuk sediaan. Bentuk sediaannya sirup sama sirup, tablet sama tablet ya. Kemudian untuk narkotika dan psikotropika itu dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinkes kabupaten atau kota ya. Dilakukan oleh apoteker dan disaksikan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Nah, kalau obat non narkotik psikotropik itu cukup dilakukan oleh apoteker dan disaksikan tenaga kefarmasian yang lain. Ya, misalnya di situ ada APA dan APING. Ya, berarti dilakukan oleh APA dan kemudian APING-nya menyaksikan. Itu udah cukup ya kalau non napsi. Tapi kalau napsi harus ada saksinya dari Dinkes. Nah, kemudian kalau resep-resep itu disimpan selama 5 tahun kemudian bisa dimusnahkan. Nah, ini makanya resep terus kemudian faktur, SP itu harus disimpan dalam 5 tahun. Makanya kita mau nggak mau harus punya gudang atau tempat tersendiri untuk menyimpan resep dan SP dan faktur ya. Nggak perlu gudang ya mungkin, tapi tempat lah. Tapi nanti kalau udah 5 tahun itu lumayan banyak jadinya. Nah, kemudian kemudian yang ketiga itu penarikan produk TMS ya. Jadi ini TMS itu tidak memenuhi standar ya. Jadi penarikan produk tidak memenuhi standar ini oleh pemilik izin edar atau produsen ya, yang
seperti sekarang ini tuh kemarin kan banyak sirup-sirup yang ditarik ya, beberapa sebenarnya. Nah, itu penarikan produk, namanya recall tadi. Itu di apa namanya? Ditarik oleh pemilik izin edar atau produsen. Kemudian untuk pengendalian ya, untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan ya, kita mengendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Itu dilakukan dengan menggunakan kartu stok ya, baik manual maupun elektronik. Nah, kartu stok ini akan berisi nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Ya, nanti kalau kalian bikin kartu stok ya isinya itu. Jadi nama obat, kemudian tanggal kadaluarsanya, jumlah pemasukan ini ketika barang datang, misalnya tadi ada fraksion 5 masuk ya, kita akan menulis jumlah masuknya 5. Kemudian jumlah pengeluaran, oh ternyata hari ini akan keluar fraksionnya 2 gitu kan, fraksionnya 2 keluar, berarti sisanya ada 3 sisa persediaan. Nah, itu sebaiknya itu dilakukan setiap hari sebenarnya. Nah, ini biasanya banyak nih PR untuk apotek-apotek melakukan stok ya. Walaupun sudah menggunakan elektronik pun gitu, kadang itu stoknya juga masih kacau, nggak pas antara yang di sistem sama yang di lapangan atau aslinya. Nah, ini masih PR sekali untuk stok ya, karena sebenarnya kalau stoknya bagus itu kita nggak akan sampai kosong obatnya. Nah, kemudian yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan ya. Jadi kalau untuk pencatatan dia ada pengadaan ya, surat pesanan dan faktur, kemudian ada penyimpanan ya, kartu stok, ada penyerahan ya, jadi nota struk penjualan, dan pencatatan lain sesuai kebutuhan. Makanya kalau apotek itu biasanya punya banyak buku ya, kalau sekarang sistem ya pakai sistem lah. Kemudian untuk pelaporan, ada pelaporan internal ya, ada manajemen kayak keuangan, barang. Kemudian untuk pelaporan eksternal itu ada pelaporan narkotik psikotropik ya. Kalau pelaporan eksternal itu nanti kita biasanya lewat aplikasi yang namanya SIPNAP ya. SIPNAP ini memang langsung terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan ya. Jadi kita harus melaporkan ke Kemenkes. Oke, selanjutnya ada pelayanan farmasi klinik. Ya, untuk pelayanan farmasi klinik ini ada pengkajian resep, kemudian dispensing ya, pelayanan informasi obat ya atau PIO, kemudian konseling, ada pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat atau MESO. Ya, ini adalah pelayanan farmasi klinik ya. Jadi bagaimana kita mengkaji resep ya, mengkaji resep itu sudah kita pelajari di semester sebelumnya ya. Ada screening resep, ada screening administratif ya, dan lain farmasetis ya. Di screening dulu resepnya, kemudian dispensing itu penyerahan obat pada resep ya, atau penyerahan obat ya. Kemudian ada PIO, pelayanan informasi obat, berarti kita melakukan pelayanan atau memberikan informasi tentang obatnya. Konseling ya, dan home care, bisa home care. Kemudian pemantauan terapi obat ya, PTO ya. PTO ini sebenarnya kalau misalkan kita lakukan dengan baik dan disiplin itu akan menambah jumlah pasien, saya yakin jumlah pasien yang loyal ya, karena kita disiplin nih mantau terapinya ya, sekedar menanyakan bagaimana
kondisi saat ini setelah minum obat, udah disiplin belum minum obatnya gitu kan. Nah itu akan menjadikan pasien semakin loyal ke apotek kita. Tapi catatannya memang harus disiplin ya untuk melakukan PTO. Kemudian untuk monitoring efek samping obat ya, takutnya nanti kadang ada beberapa pasien yang ternyata itu punya efek samping terhadap obat tertentu. Oke, kemudian ada sumber daya kefarmasian ya. Sumber daya kefarmasian itu ada sumber daya manusia sama sarana dan prasarana. Kalau sumber daya manusia itu administrasi ya, jadi administrasinya harus lengkap ya, ada STR, ada sertifikat kompetensi. Kalau apoteker ya ada STRA itu namanya, kalau TTK ada STR TTK. Kemudian nanti mereka itu apa? Karena itu yang dibutuhkan untuk membuat yang namanya SIPA ya. Kemudian menggunakan atribut praktek sumber daya manusianya. Atribut praktek di sini kalau apoteker itu kan punya jas putih sebenarnya. Jadi kalau di apotek ya pakai atribut prakteknya, itu sebenarnya lebih baik ya. Belum banyak yang melakukan ini, tapi saya pernah lihat sih ada beberapa apotek yang memang apotekernya itu sudah memakai jas praktek. Kemudian ada CPD, Continuing Professional Development, itu mungkin ikut seminar-seminar ya. Kemudian identifikasi kebutuhan pengembangan diri ya, patuh peraturan perundangan, sumpah dan standar profesi ya. Jadi apoteker itu punya sumpah profesi apoteker ya. Kemudian 9 Stars of Pharmacist. Ini nanti kalian bisa googling sendiri, bisa dilihat banyak sekali 9 Star of Pharmacist itu sebenarnya apa aja sih gitu kan. Salah satunya misalnya adalah long life learner ya, jadi kita belajar seumur hidup gitu. Nah kalian harus lihat nih, nanti kalian coba cari tentang 9 Stars of Pharmacist ya. Kemudian sarana dan prasarana, harus ada ruang penerimaan resep ya, pelayanan resep dan peracikan, ada ruang penyerahan obat, ada ruang konseling ya, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alkes, BMHP, dan ruang arsip. Ya kalau tempatnya itu tidak terlalu besar, ya kalian bisa-bisanya lah ruangan ini tetap harus ada. Nah, kemudian yang keenam itu ada evaluasi mutu ya. Yang terakhir ini kita melakukan evaluasi ya. Jadi ada mutu manajerial dan mutu pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau mutu manajerial ya secara audit kita menyempurnakan kualitas pelayanan dengan pengukuran kinerja apakah sudah sesuai dengan standar yang dikehendaki atau tidak. Misalnya itu kesesuaian SPO ya. SPO ini SOP ya, sama aja. Jadi standarnya itu seperti apa. Masing-masing apotek itu sebenarnya harusnya punya SPO-nya. Di SPO semuanya, misalnya SPO tentang pelayanan, SPO tentang penerimaan, SPO tentang pengadaan, ya macam-macam ya. Kemudian review tinjauan pelaksanaan pelayanan kefarmasian, misalnya perbandingan harga obat. Ya, kita bisa membandingkan harga obat dengan apotek yang terdekat misalnya. Observasi pengamatan seluruh proses pengelolaan ya, misalnya ketertiban dokumentasi. Nah, pencatatan barang datang, faktur, pencatatan hutang ya, hutang yang jatuh tempo gitu. Kemudian untuk mutu pelayanan farmasi klinik ya, secara audit itu kita bisa lihat berdasarkan hasil monitoring terhadap proses dan hasil pelayanan farmasi klinik ya. Misalnya adalah audit waktu pelayanan. Ya, lama enggak ini? Kita misalnya standarnya itu melayani pasien yang non resep itu berapa menit
Nah, di situ itu waktu pelayanannya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian direview berdasarkan hasil monitoring terhadap pelayanan farmasi klinik dan seluruh sumber daya yang digunakan. Misalnya review terhadap kejadian medication error, ya hati-hati ini. Kemudian survei ini berdasarkan hasil monitoring terhadap mutu pelayanan dengan menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara. Ya, jadi kita melihat tentang kepuasan pasien, ya, kepuasan pasien. Bisa melakukan survei ya untuk kepuasan pasiennya. Kemudian untuk observasi, jadi berdasarkan hasil monitoring terhadap seluruh proses pelayanan farmasi klinik. Misalnya observasi pelaksanaan SPO. Sama ya. SPO tadi observasinya sama-sama. Kita lihat SPO-nya. Nah, ini indikator evaluasi mutu manajemen. Itu ada 2 indikator. Yang pertama adalah kesesuaian proses terhadap standar. Ya, kita lihat SPO-nya sesuai enggak dengan SPO. Ya. Dan yang kedua efektivitas dan efisiensi ya. Kita harus lihat efektif enggak ini kira-kira dan efisiensi ya. Nah, ini adalah indikator evaluasi mutu farmasi klinik. Ya, pelayanan farmasi klinik itu diusahakan zero defect dari medication error ya. Ya harus zero defect lah. Kalau bisa dihindari medication error ya, pokoknya alhamdulillah. Dan berusaha deh jangan sampai ada medication error. Kemudian standar prosedur operasional ya atau SPO ini untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lama waktu pelayanan resep, misalnya 15-30 menit untuk resep, pelayanan resep. Nah, kalau lebih dari ini berarti harus di review lagi ya. Kemudian keluaran pelayanan kefarmasian secara klinik berupa kesembuhan penyakit ya dari pasien, kemudian pengurangan atau hilangnya gejala penyakit ya. Pencegahan terhadap penyakit atau gejala dan memperlambat perkembangan penyakit ya. Ini yang 4 ini bisa dilakukan dengan cara monitoring ya. Monitoring atau PTO. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana keluaran pelayanan kefarmasian yang telah kita lakukan. Ya, udah sembuh belum atau udah berkurang belum penyakitnya. Gitu. Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami bagaimana pelayanan kefarmasian di apotek. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.